Dengan teknologi yang semakin canggih, ada banyak hal yang teman-teman semua main sosial media, main Instagram, mungkin Facebook, TikTok gitu, goyang-goyang dan segala macam gitu kan. Ada banyak tawaran-tawaran gitu. Tawaran-tawaran. Kalau kamu main ini kamu akan dapat sekian. Betul? Ada namanya FP Pro atau apalah gitu ya. Sejujurnya kalau kita nggak terhubung dengan Tuhan, atau kita tidak terkoneksi dengan Tuhan atau dengan komunitas di mana kita bertumbuh, percayalah ada keinginan untuk menuju ke sana gitu. Nanti posting ini, posting itu gitu untuk mendapatkan cuan gitu kan. Beberapa waktu kakak tuh tiba-tiba nggak tahu pengen kayak gitu. Apalagi kakak mau nikah gitu kan, laki-laki pengen berusaha gitu kan, serius. Benar Kak Debbie? Pengen gitu. No. Ada begitu banyak kata-kata di situ, ada banyak bahkan ayat-ayat firman Tuhan dijadikan postingan setiap hari gitu. Sebenarnya bukan tujuannya bukan ke situ gitu untuk memberkati, tapi lebih kepada untuk supaya ada profit yang naik gitu, ada viewer gitu, sehingga dia melakukan itu gitu. Apakah itu nggak boleh Kak gitu? Boleh gitu. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah Tuhan suruh sama kamu untuk melakukan itu? Kalau enggak, kamu akan berkutat di situ dan kamu akan terhilang di situ. Kamu akan lebih cari ke itu daripada kamu cari Tuhan. Makanya firman Tuhan yang selalu berkata bahwa Matius pasal 6, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Seperti itu. Karena gini, satu hal bahwa kita tidak dipanggil untuk menjadi orang sukses, tapi kita dipanggil untuk menjadi orang yang berbuah. Karena orang yang sukses belum tentu dia berbuah, tapi orang yang berbuah pasti dia sukses. Di hadapan raja-raja dia akan berdiri, bukan di hadapan orang hina. Itu janji firman Tuhan. Seperti itu. Ada begitu banyak firman Tuhan di dalam Alkitab yang bisa menjadi pegangan kita. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Aku memberkati orang yang kukasih sementara dia tidur. Ada dalam kitab Amsal. Terus apa lagi? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan tidak cari orang yang sukses. Tuhan selalu tuntut orang buah dari kehidupan kita. Buah itu adalah tanda pengenalan kita akan Tuhan. Kalau bilang aku mau jadi orang sukses Kak, percayalah kamu akan kuliah di STT Sanggakala, tujuannya adalah supaya cari kerja, dapat gaji. Bukan untuk menghasilkan buah. Oke? Karena Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi orang sukses, tapi untuk menjadi orang yang menghasilkan buah. Seperti itu. Kalau misalnya teman-teman baca di keempat Injil, pasti Tuhan bilang, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah akan mengenal mereka. Tuhan cari orang yang menghasilkan buah. Dan buah itu yang kita hasilkan, bukan kita yang mengerjakannya. Oke? Tapi Tuhan yang mengerjakannya di dalam kita. Amin? Oke. Jadi gini, kita tidak akan pernah menghasilkan buah tanpa pertumbuhan, karena buah selalu dihasilkan dari sebuah pertumbuhan, dan pertumbuhan tidak akan pernah terjadi tanpa kita nempel. 2 minggu yang lalu Kak Debbie khotbah tentang, kalau misalnya masih ingat, tentang pohon zaitun. Ingat? Kakak review sedikit ya tentang pohon zaitun yang sejati dan pohon zaitun yang liar. Siapa pohon zaitun yang sejati? Yang liar siapa? Aku. Betul. Jujur. Aku. Jangan tunjuk orang lain. Jangan bilang, kamu aja. Aku gak ikut-ikutan. Jadi, pohon zaitun sejati adalah Tuhan. Dan kita adalah pohon zaitun yang liar. Kita diokulasi. Atau Kak Debbie bilang kemarin, ada okulasi atau kita ditempel di pohon zaitun yang sejati.
Karena sejati itu artinya dia sempurna, kudus, mulia. Kita ini liar. Liar kenapa? Karena kejatuhan Adam pertama di Taman Eden. Kejadian pasal 3, teman-teman baca situ. Sehingga kita menjadi pohon zaitun yang liar. Kita mengusahakan dari rumput duri. Karena dosa seperti itu. Sehingga ya kita harus dicangkokkan, atau bukan dicangkokkan sih, tapi kepada diokulasi atau ditempel kepada pohon zaitun yang sejati. Sehingga kita berbuah, bertumbuh, berbuah seperti itu. Bahkan proses kita nempel aja, itu bukan kita yang mengusahakan, bukan pekerjaan kita. Tapi Tuhan yang mengerjakannya. Oke? Jadi kita sebenarnya, anugerah Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah melakukan apapun untuk kita menghasilkan sesuatu, apapun yang dari Tuhan. Nggak ada. Gitu. Nggak ada tekad manusia atau usaha manusia yang membuat kita mencapai keselamatan atau kita mencapai yang namanya penyediaan Tuhan. Yang free, benar-benar free. Nggak ada. Kalau ada, percayalah, Tuhan nggak harus turun ke surga, dari surga ke bumi untuk jadi manusia mati di kayu salib. Nggak. Tapi karena nggak ada, makanya dia turun sendiri ke dunia. Dia jadi pohon zaitun yang sejati. Dan kita jadi pohon zaitun yang liar, diambil, ditempel, diokulasi supaya kita bertumbuh. Oke? Karena pada dasarnya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Maka pagi hari ini, siang hari ini, kita mau sama-sama buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 15. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya ke-8. Ini familiar, akan terus berdengung sepanjang Jehovah Jireh di tahun ini seperti itu. Oke? KDB juga sudah menyinggung area ini dan beberapa teman-teman yang lain juga sudah. Oke, kita mau sama-sama baca. Nanti ayatnya yang ganjil, cewek-cewek cantik. Ayatnya yang genap, cowok-cowok ganteng. Oke? Yohanes 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih berbuah, banyak berbuah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting intinya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu dapat menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Kalau kemarin 2 minggu yang lalu KDB tentang pohon zaitun, pagi hari ini, siang hari ini tentang pohon anggur gitu. Kenapa Rasul Paulus mengumpamakan kita ini pohon zaitun yang sejati, pohon zaitun yang liar, terus diambil, ditempelkan gitu. Karena sekali lagi, karena Rasul Paulus itu melayani bangsa-bangsa bukan Yahudi, bukan orang Israel. Sehingga kita diumpamakan seperti pohon zaitun yang liar tadi. Dan sekarang Tuhan menganggap kita sebagai ranting dari pokok anggur. Dan Tuhan sendiri adalah pokok anggurnya. Tuhan Yesus sendiri adalah pokok anggurnya dan kita adalah rantingnya. Di sini dibilang, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Dan wah, ya, banyak sekali gitu. Dia mengulang lagi. Itu artinya sesuatu yang sangat penting. Sangat penting gitu. Yang harus kita ketahui, yang harus kita mengerti, yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita sebagai seorang yang dipanggil bukan untuk orang menjadi orang sukses, tapi orang yang berbuah seperti itu. Karena Tuhan mencari buah di dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi,
Bukan kita yang menghasilkan buah, tapi Tuhan yang menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Oke? Jadi gini, seperti yang saya bilang tadi bahwa tanpa pertumbuhan tidak akan pernah bisa kita menghasilkan buah. Dan tanpa kita ditempel, kita nggak akan pernah bisa bertumbuh. Amin. Dan kita di sini dikatakan, di ayat yang kelima dikatakan Tuhan Yesus bilang, akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Karakteristik ranting kayak gimana sih? Dia hanya nempel kan? Dia hanya numpang. Ya enggak? Dia menghasilkan enggak? Dia tidak menghasilkan. Tapi pokok anggur itu yang mengaliri. Ada nutrisi, ada vitamin, semua yang dibutuhkan oleh ranting untuk dia bertumbuh. Dari pokok anggur itulah dia mendapatkan. Pada dasarnya dia tidak bisa berbuat apa-apa, ya enggak? Jadi karakteristik ranting itu dia lemah. Enggak bisa berbuat apa-apa. Tidak menghasilkan apapun. Makanya Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu tinggal dalam aku, kamu akan berbuah. Kalau kamu tinggal di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Benar. Sejak kejatuhan Adam pertama, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga dia harus datang ke dunia. Makanya Papi selalu bilang, dia yang buat peraturan, dia yang berfirman, dia sendiri juga yang melakukan peraturan itu. Kita pada dasarnya nggak bisa melakukan firman. Nggak bisa, ternyata gitu. Makanya kita nempel pada pokok anggur. Supaya nutrisi, makanan, semua yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Bahkan nanti dalam pertumbuhan itu kita menghasilkan buah. Itu dari pokok anggur. Kakak paling senang itu dengan bukunya Watchman ini, dia berkata begini. Tekad manusia, usaha manusia tidak akan pernah bisa membuat dia menjadi jauh lebih baik. Atau dia memperoleh kemenangan. Karena kemenangan kita adalah ketika kita nempel. Ketika kita nempel. Ketika kita nempel pada pokok anggur yang benar itu Tuhan Yesus. Karena tekad kita, usaha kita untuk kita keluar dari kelemahan-kelemahan kita nggak bisa. Kakak pernah punya pengalaman ketika kakak mau lepas dari rokok dulu. Itu rokok benar-benar, aduh. Kalau misalnya pernah nonton film PKI mungkin Pak Trio pernah nonton film PKI yang di dalamnya tuh mereka tuh dalam satu ruangan kerjanya apa? Rokok. Mereka ngobrol, runding dan segala macam. Kerjaan cuma rokok. Itu yang saya lakukan dulu. Dan sampai satu titik, satu orang rumah gak ada satupun yang tahu. Karena saya sangat nakal di sekolah. Merokok, minum di luar sana. Dan begitu pulang rumah, makan permen. Udah bersih-bersih seperti itu. Yang pernah melakukan itu ya pasti tahu lah trik-triknya gitu kan. Saya pernah ada di area itu. Satu hari itu saya bisa hampir 2 bungkus sampai 3 bungkus merokok. Dan pada satu titik, karena mama angkat saya, dia adalah seorang hamba Tuhan. Saya berusaha supaya saya tidak tercium bau rokok. Ternyata tercium juga. Sampai satu titik dia bilang gini, Oscar, kamu merokok? Tidak, Mi, gitu. Oscar, kamu merokok? Enggak, Mi, gitu. Terus yang ketiga kali bilang, Oscar merokok? Iya, Mi, Oscar merokok. Maka ingatlah, kakak teringat dengan Petrus. Ketika ditanya seperti itu gitu. Dan kakak ingat gitu. Tiba-tiba dia mengeluarkan satu perkataan bilang, rokok terus. Kamu tahu firman Tuhan, lakukan itu terus. Dan itu perkataan itu terngiang-ngiang. Apa iya aku tahu firman Tuhan? Apa iya aku tahu firman Tuhan? Itu terngiang terus sepanjang hari. Dan tiba-tiba ada satu perkataan di hati bilang, tubuhmu itu adalah baitku. Ketika kamu mengotorinya, aku tidak akan pernah tinggal. Dan siapa yang ngomong gitu? Dan kakak cari itu ayat itu nggak dapat. Setelah sekian waktu baru kakak tahu bahwa itu ada. Bahwa baik kita, bahwa tubuh kita ini adalah baik. Dan akhirnya pada saat itu saya bilang gini, Tuhan, oke, saya akan berhenti merokok. Wah, saya bertekad. Pagi saya nggak rokok. Itu siang udah menderita. Sorenya ngerokok lagi. Begitu saya lakukan itu selama 2 minggu. Kenapa? Karena saya tahu firman. Dan akhirnya saya melakukan gitu, saya merokok lagi, saya tahan pagi gitu, sore
Pernah satu hari itu nggak ngerokok, besoknya ngerokok gitu. Satu titik langsung saya bilang, Tuhan, aku nggak bisa berhenti merokok. Jadi aku melanjutkan saya merokok. Benar. Jadi saya melanjutkan merokok. Akhirnya beberapa waktu kemudian ada retreat. Ada retreat. Singkat ceritanya di dalam retreat itu pembicaranya adalah dari sekolah teologi. Dia bilang, tiba-tiba dia bilang, kamu siapa namanya? Oscar, Kak. Kamu tahu nggak kamu mau dipanggil Tuhan untuk supaya memenangkan teman-temanmu yang terhilang. Itu kerinduanku dari dulu gitu. Dan akhirnya saat itu kita bilang, Tuhan, oke, kalau itu panggilanku, hari ini juga semua yang terikat dalam hidupku lepas. Dan saya masih ingat tanggalnya, kapan saya berhenti merokok. Tanggal 21 September 2009. Sampai hari ini bibir saya nggak kena rokok. Ternyata benar, kita tidak pernah bisa melakukan dengan tekad kita, dengan usaha kita untuk lepas dari kelemahan kita. Bahkan semua kekuatan-kekuatan kita itu tidak bisa membuat Tuhan itu terkesan. Nggak akan pernah bisa. Jadi kriteria atau karakteristik ranting ini benar. Dia hanya nempel. Dia nggak bisa melakukan apapun, nggak bisa. Bahkan kebaikan yang kita lakukan sekalipun itu firman Tuhan berkata itu seperti kain kotor yang musang. Atau seperti yang KOC bilang itu seperti orang yang datang bulan. Gak ada gitu. Makanya di luar sana banyak orang yang melakukan kebaikan untuk dia memperoleh keselamatan. Supaya diselamatkan. Tapi dalam kekristenan kita mengerti bahwa kita berbuat baik bukan karena supaya kita dapat. Tapi karena itu adalah buah. Jadi pertumbuhan kita karena kita nempel sama dia. Kenapa kita nempel? Karena kita mau. Sederhananya seperti itu. Kita mau. Tuhan, aku mau. Maka dia menempelkan kita kepada dia, kepada dirinya. Kenapa? Karena kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak bisa mengusahakan apa-apa. Untuk kita lepas dari kelemahan kita pun tadi. Kita nggak bisa. Jadi kalau kamu bergumul dalam satu area kelemahanmu dan kamu bilang, no, jangan pakai tekadmu, jangan pakai usahamu. Nggak akan pernah bisa. Tuhan, aku nggak bisa. Tolongi aku. Maka dia yang mengerjakan di dalam diri kita. Maka semua hal dalam diri kita ini, baik pengenalan kita dengan Tuhan, bahkan pertumbuhan kita menghasilkan buah, Tuhan yang mengerjakan semuanya, bukan kita. Oke? Seperti itu. Jadi, di ayatnya kedua berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Kalau kita berbuah, ranting ini otomatis yang namanya ranting pasti dia sudah berbuah. Dia menghasilkan buah. Tidak sampai di situ. Tuhan yang membersihkan. Dia membersihkan lagi ranting yang sudah berbuah itu supaya dia berbuah lebih banyak. Itu artinya dia menyingkirkan semua hal yang dalam kehidupan kita untuk kita mengalami Tuhan. Mengalami yang namanya there is more. Mengalami penyediaan Tuhan yang tidak terbatas di dalam aspek kehidupan kita. Dia yang membersihkan, bukan kita yang membersihkan. Tidak bisa gitu. Tugas kita cuma nempel, cuma tinggal. Galatia 2 ayat 19b sampai 20. 2 Korintus 5 ayat 17 itu. Di dalam Kristus kamu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Galatia 2 ayat 19b. Hidup yang aku hidupi sekarang ini bukan aku lagi, tapi Kristus. Jadi kita ini bukan kita lagi, tapi kita sudah dicangkokkan. Kenapa kita ditempelin di pokok anggur? Supaya kita bertumbuh, supaya manusia kita yang lama itu tidak bertumbuh. Tapi yang bertumbuh adalah pengenalan kita. Sesuatu yang baru yang dari Tuhan. Makanya dialihin supaya bertumbuh. Bukan kita lagi. Yang ada, yang hidup, yang tinggal di dalam diri kita. Tapi Kristus yang memenuhi kita. Makanya ada firman Tuhan. Supaya rupa Kristus itu menjadi nyata lewat kehidupan kita. Bukan lagi kita. Seperti itu. Sehingga jangan pernah memakai tekadmu untuk kamu keluar dari kelemahan-kelemahanmu. Jangan pernah pakai tekadmu untuk kamu mengerjakan pelayananmu. No. Jangan pernah membantu Tuhan. Kamu gak akan pernah bisa. Makanya tinggal. Tetap. Kamu di tempat ini. Terus tiap hari Minggu datang supaya kamu
Itu namanya kamu sedang nempel dengan Tuhan. Kamu sedang diajari sesuatu supaya kamu terus bertumbuh, supaya kamu menghasilkan buah, supaya kamu mengalami yang namanya Jehovah Jireh dalam kehidupanmu. Bukan hanya sekedar teori, bukan sekedar kamu dengar dari kata orang, tapi kamu sendiri mengalami. Karena apa yang kamu alami dan aku alami, itu akan mengalir keluar ke orang-orang yang kita temui, orang-orang yang kita layani. Oke? Seperti itu. Jadi jangan pernah memakai tekadmu. Tinggal. Nempel. Ingat dirimu bahwa kamu cuma neranting. Gak bisa berbuat apa-apa. Supaya kita sadar diri. Supaya kita, manusia lama kita nih harus ditanggalkan. Karena manusia lama, karena daging kita nih sifatnya adalah dia ingin mengusahakan. Seperti yang kau bilang tadi di awal. Ingin melakukan ini supaya dapatin. Ujungnya adalah uang. Ujungnya adalah mamon. Bukan untuk memuliakan Tuhan. Karena kita menghasilkan buah supaya lewat buah yang kita hasilkan, Tuhan dimuliakan. Bapa kita dimuliakan. Itu yang Yesus katakan. Kalau enggak, percayalah, kita akan terjebak di situ. Kita akan kuliah di STT Sanggakala, ujungnya adalah supaya aku dapat ijazah, aku kerja di sini, supaya aku dapat uang. Terlalu kecil buat Tuhan. Terlalu receh. Itu yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Makanya Tuhan Yesus berkata, cari dahulu itu artinya nempel. Setiap hari, Tuhan, aku mau. Kalau tanpa kita nempel, tanpa pertumbuhan, kita nggak akan pernah mengenal hatinya Tuhan. Kita tidak akan pernah mengejar, kita tidak akan mengerjakan apa yang menjadi maunya Tuhan. Amanat agung, Matius 28, tidak akan pernah kita kerjakan. Kenapa? Orientasinya aku. Aku ini harus dibunuh. Makanya kenapa kita nempel terus, tempel terus. Kita punya hubungan dengan Tuhan terus menerus supaya akunya ini mati. Kalau enggak, percayalah, yang muncul ini akunya, bukan Tuhannya. Maka kita tidak akan pernah menghasilkan buah. Yang akan kita kejar adalah kesuksesan. Bagaimana supaya aku dapat uang. Mumpung lagi ada FB Pro, TikTok nih lagi menghasilkan. Kamu akan cari follower. Sedangkan kita sedang membawa orang untuk jadi followernya Kristus. Oke? Kamu sedang mencari pengikutmu supaya kamu dapat cuan. Tapi kita sebenarnya dipanggil Tuhan supaya kita membawa orang-orang jadi followersnya Tuhan. Supaya jadi pengikutnya Yesus. Supaya mereka juga menjadi orang-orang yang mengalami penyediaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bukan berarti gak kerja. Tapi apa yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Tuhan suruh kamu di area itu? Kalau Tuhan suruh, percayalah, semuanya dijamin sama Tuhan. Kita punya contoh. Ada papi mami. Oke? Sekarang mereka sedang menikmati Jehovah Jireh di Inggris. Apakah kamu tidak mau mengalami itu? Jujurnya kakak mau. Yes, aku juga mau Tuhan. Kenapa? Karena saya adalah anak. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kamu merasa gak anaknya papi mami? Itu. Kalau kamu merasa anaknya papi mami, apa yang papi mami dapatkan dari Tuhan itu juga turun dalam hidupmu. Tapi kalau kamu gak percaya sama mereka, otomatis sebenarnya kamu gak percaya apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka terima dari Tuhan. Dan kamu tidak akan pernah berbuah. Kamu merasa berbuah, sebenarnya kamu gak berbuah. Dari buahnya lah Tuhan Yesus katakan, kamu akan mengenal mereka. Amin. Terus sekarang apa yang menjadi tugas kita sebagai ranting? Tadi ranting itu gak berbuat apa-apa gitu. Enggak. Kalau kamu masih pakai kekuatanmu, pengetahuanmu, pengalamanmu, percaya kamu sedang tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus. Karena itu tidak akan pernah mengesankan Tuhan. Karena tidak akan pernah menghasilkan buah. Bahkan tidak akan pernah membuatmu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bahkan kamu tidak akan pernah bisa mengenal apa yang menjadi isi hatinya Tuhan lewat pemimpinmu, lewat visi yang sedang dikerjakan. Tidak akan pernah. Terus apa yang harus kita lakukan sebagai ranting? Cuma 2 hal yang kakak dapat. Yang pertama, percaya. Tadi seperti Kak Fenida bilang, percaya. Just percaya. Makanya kekristenan itu kebodohan buat dunia. Masa cuma percaya saja kita diselamatkan? Memang kebodohan gitu. Tapi itu adalah keberuntungan buat kita. Itu adalah sesuatu yang berharga buat kita. Oke?
Karena bukan dengan usaha kita. Semuanya sudah dibayar free di atas kayu salib. Sudah selesai di atas kayu salib. Kita tinggal menerimanya. Percaya, kita terima semuanya. Kalau enggak ya kamu akan memakai usahamu sendiri. Dan yang kedua adalah surrender. Surrender, berserah, hanya itu gitu. Apalagi kok cuman itu? Ya emang itu gitu. Nggak ada lagi yang lain. Surrender. Surrender artinya itu tinggal, nempel, melekat dengan Tuhan. Tuhan, kau mau apa lagi? Kau mau apa lagi? Seperti tadi Bema bilang, mengosongkan diri. Itu. Ya kalau enggak kayak gitu ya, kita sama dengan agama-agama dunia. Kamu melakukan segala-galanya supaya kamu ingin mendapatkan yang dari Tuhan. Sedangkan Tuhan sudah selesai, sudah memberikan semuanya. Kita tinggal nempel, tinggal. Makanya Papi bilang, tempel, ketik, print, Galatia 2 ayat 19b sampai 20. Supaya kita tahu diri kita, posisi kita, otoritas kita. Kita sudah mati bersama dengan Kristus. Oke? Kapan saat kita menjadi ranting, saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, maka kita diselamatkan. Dan terus kita dibaptis. Perkataan Bapa di surga bilang, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Itu sebenarnya Tuhan Bapa di surga sedang mendeklarasikan itu di alam roh. Supaya tahu. Bahkan Tuhan Yesus itu adalah yang sulung. Dan kita adalah adik-adiknya. Sehingga perkataan yang sama juga Bapa ucapkan itu, deklarasikan itu di alam roh. Supaya kerajaan iblis tahu. Supaya dunia ini tahu bahwa kita adalah anak Bapa di surga. Dalam terjemahan The Message-nya, saya paling suka dia berkata seperti ini. Dalam ayat paralel dari Matius pasal 3:17, Markus 1 ayat 11. The Message-nya berkata begini, You are my son, chosen and marked by my love, pride of my love, my life. Engkau anakku laki-laki, engkau anakku perempuan, engkau kupilih dan kutandai dengan cintaku, kebanggaan dari hidupku sendiri. Itu yang Bapak katakan tentangmu dan tentangku. Di dalam Kristus jelas. Pastinya di dalam Kristus. Kalau di luar Kristus, kita tidak akan pernah dideklarasikan seperti itu sama Bapa di surga. Tapi intimidasi akan selalu datang dalam kehidupan kita. Intimidasi itu gak bisa kita lawan dengan kekuatan kita sendiri. Gak bisa, makanya tadi nempel. Surrender, percaya saja. Apa yang menjadi kelemahanmu tadi? Tuhan, aku lemah di area ini. Seperti yang saya bilang tadi, saya lepas dari rokok bukan karena saya berusaha. Saya sudah berusaha tapi gak bisa, gagal. Ternyata Dia memberikan saya, Dia membuat saya menang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah kemenangan kita. Tanpa kita melakukan apapun, Dia sudah memberikan kemenangan. Makanya dibilang kita lebih daripada pemenang. Bukan karena kita sudah melakukan sesuatu, no. Karena ketika kita di dalam Kristus, kita sudah lebih daripada pemenang. Kita bangkit bersama Kristus, dan kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita sama di atas, memerintah bersama dengan Bapa. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Posisi kita di atas. Tapi itu yang iblis menghancurkan identitas kita sebagai anak Bapa di surga. Sebagai anak kesayangan Bapa di surga. Jadi kita harus nempel, percaya, dan surrender, berserah. Itulah kekristenan itu. Ketika kamu memiliki namanya percaya sama Dia, semua janji-janjinya Tuhan, firman-Nya, dan kamu berserah sama Dia, percayalah, kamu akan bertumbuh, dan kamu akan menghasilkan buah, dan Tuhan akan menemukan buah dalam kehidupanmu, dan buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.